Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Anna dengan NIM 220404502026 dari kelas BK2B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan merekam video tentang modul pembelajaran guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau proses belajar kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu orang dari kalian untuk membacakan doa belajar. Baik, doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di antara kalian hadir semua atau ada yang berhalangan? Hadir semua ya? Alhamdulillah, mantap. Jadi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kan kemarin kita sudah menyanyikan lagu wajib, sekarang lagu nasional yang akan dipandu oleh teman kalian atas nama Rifa. Kepada Rifa dipersilahkan. Nah, terima kasih. Jadi, Ibu akan membacakan, kemarin kita telah mempelajari tentang masalah kesulitan belajar. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita pada pagi hari ini, adapun tujuan yang ingin kita capai, yang pertama itu siswa mampu memahami dengan baik dan cermat mengenai tentang kejenuhan dalam belajar. Yang kedua itu siswa mampu menyebutkan gejala-gejala apa saja yang dialami pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga itu siswa mampu mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Jadi, apa sih kejenuhan dalam belajar tersebut? Baik, saya persilahkan kepada Ananda Rofi untuk menjawab. Nah, betul. Jadi, yang dikemukakan oleh Ananda Rofi itu kejenuhan dalam belajar merupakan tidak adanya gairah atau kurang bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan apa yang membuat seseorang itu tidak bergairah atau tidak bersemangat atau kurangnya motivasi dalam belajar? Karena kurangnya feedback antara guru dan siswa. Bagus. Beri aplaus kepada Ananda Rofi. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu? Mungkin Ananda Rofi yang mewakili ya. Terima kasih. Baik, pada kali ini kita akan masuk pada bagian inti materi. Jadi yang pertama itu pengertian kejenuhan belajar. Menurut Muhib bin Syah pada tahun 2012, jenuh dapat berarti jenuh atau bosan, di mana pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan, tidak mendatangkan hasil, sehingga informasi atau pengalaman baru tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan secara harfiah, jenuh ialah pendataan atau penuh sehingga tidak mampu memuat apapun. Sedangkan menurut Roger dalam Syah 2012, kejenuhan belajar merupakan jangkau panjang tertentu yang digunakan oleh individu dalam belajar, namun tidak
mendatangkan hasil kepada individu sehingga ia merasa pengetahuan yang didapatkan tidak memberikan hasil dan tidak memberikan kemajuan kepada dirinya. Siswa tersebut mengalami kehilangan motivasi belajar pada tingkat keterampilan tertentu sebelum belajar tersebut sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Menurut Dewi Yosef dalam Damayanti 2020, kejenuhan belajar merupakan kondisi mental seseorang yang mengalami rasa sangat bosan dan lelah sehingga menimbulkan rasa lesuh dan merasa tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Dalam kamus besar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, kejenuhan belajar berasal dari kata jenuh yang berarti bosan dengan suatu pekerjaan. Siswa yang mengalami kejenuhan dalam proses belajar akan merasa bahwa ia telah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jadi pokok pembahasan kita itu tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan siswa merasa jenuh dalam belajar menurut Muhyiddin Syah pada 2012, dan di mana yang dikemukakan yang pertama itu siswa akan merasa letih yang timbul dari kecemasan siswa tersebut, dampak negatif yang timbul. Yang kedua itu merasa cemas terhadap tuntutan yang tinggi dalam keberhasilan suatu bidang studi. Siswa berada di tengah-tengah lingkungan yang kompetitif yang ketat dan dianggap terlalu tinggi oleh siswa. Yang keempat itu, siswa mempercayai bahwa konsep akademik yang optimum, sedangkan siswa tersebut menilai bahwa belajarnya sendiri hanya berdasarkan pada ketentuan yang mereka buat sendiri atau biasa disebut dengan self-imposed. Selain itu, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya rasa kejenuhan seperti cara mengajar dan metode yang diberikan tidak bervariasi sehingga menimbulkan rasa bosan. Lingkungan belajar yang tidak berubah dalam waktu lama, suasana belajar yang tidak berubah, dan adanya tekanan mental atau psikologi siswa saat belajar. Dari pemaparan beberapa tokoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kejenuhan belajar adalah di mana seorang siswa mengalami suatu kondisi di mana ia tidak dapat memproses informasi-informasi atau pengetahuan yang baru karena tekanan yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat dan mengalami kehilangan motivasi untuk melakukan proses aktivitas belajar. Kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal dari diri individu tersebut. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan pendidik yang akan menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kreatif untuk memberi cara agar tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Seorang guru yang kreatif dalam mengajar mampu menumbuhkan dampak positif bagi siswa, karena siswa tidak akan merasa jenuh dapat menerima pelajaran yang diberikan. Dengan demikian, pengelolaan proses belajar mengajar yang akan didukung juga dengan kreativitas guru dan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode mengajar adalah alat yang digunakan sebagai strategis dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Tanpa menggunakan metode yang tepat, tujuan belajar mengajar tidak akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penggunaan metode yang kurang tepat akan menjadi kendala. Menurut Hakim 2002, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama itu belajar dengan cara metode yang bervariasi. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Untuk itu, kita dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak bosan dengan cara yang mengubah metode yang bisa kita gunakan.
metode baru, dan seterusnya akan menciptakan suasana baru di dalam kelas. Yang kedua itu mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar. Mengadakan perubahan fisik di ruang belajar baik di kelas maupun di rumah yang ada kaitannya dengan perubahan bentuk materi seperti perubahan letak meja, kursi, papan tulis, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas belajar. Yang ketiga itu menciptakan suasana baru di ruang belajar. Pada umumnya, ruang belajar yang tenang dan jauh dari kebisingan atau keramaian merupakan tempat yang ideal untuk belajar. Namun, hal ini jika dilakukan dalam waktu yang lama tanpa ada perubahan, maka mengakibatkan kejenuhan belajar. Oleh sebab itu, ciptakanlah suasana baru di ruang belajar, misalnya belajar sambil mendengarkan musik, instrumental yang berirama tenang atau musik kesukaan Anda. Yang keempat itu melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan. Belajar adalah salah satu kegiatan mental yang sangat melelahkan dan sangat menyita banyak energi. Kelelahan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kejenuhan. Untuk itu perlu adanya istirahat yang cukup sebagai alternatif dalam mengembalikan atau memulihkan energi yang banyak tersita atau terkuras saat proses pembelajaran. Yang kelima itu hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Ketegangan mental akan membuat aktivitas belajar akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan dan berujung pada kejenuhan belajar. Ketegangan mental dapat dihindari dengan jalan belajar santai, artinya belajar dengan sikap yang rileks dan bebas dari ketegangan. Selain itu, menurut Sukmanah 2012, untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar di kelas dapat dilakukan beberapa teknik belajar yang positif. Yang pertama itu cari manfaat dari belajar yang dilakukan. Belajar yang dilakukan oleh peserta didik pasti ada manfaatnya dengan belajar peserta didik. Bisa memperoleh ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman hidup. Yang kedua itu lakukan belajar dengan perasaan yang senang dan kreatif. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang akan menimbulkan semangat. Begitu juga dengan kegiatan belajar. Apabila merasa senang, peserta didik akan belajar dengan gairah dan bersemangat. Yang ketiga itu pandangan guru dari segi positifnya. Guru sebagai manusia biasa tidak lepas dari segala kelebihan dan kekurangan. Setiap bertemu dengan guru, peserta didik bisa diskusi, bertukar pendapat, informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang kelima itu lakukan diskusi kelompok. Untuk menambah gairah belajar, peserta didik bisa mengajak teman-temannya yang ada di dalam kelas untuk melakukan kegiatan belajar bersama melalui diskusi kelompok atau belajar bersama. Peserta didik bisa bertukar pendapat, pengalaman, dan informasi, dan lain-lain sebagainya. Media pembelajaran. Salah satu penyebab kurangnya kiat guru untuk membangun sebuah hubungan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar adalah kurangnya pengetahuan guru tentang pengembangan dan kegunaan media pembelajaran yang alternatif. Media sumber belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar. Alat bantu dapat memiliki sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui kata-kata atau kalimat. Kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat diatasi dengan bantuan alat bantu. Bahkan alat bantu diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik dari anak didik. Dengan memanfaatkan taktik alat bantu yang mudah diterima guru dan dapat menggairahkan minat belajar siswa. Beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya itu ular tangga. Media ular tangga ini dinilai sangat efektif untuk mengulang atau mereview
bab-bab tertentu dalam pelajaran yang dianggap paling sulit untuk dipahami oleh siswa dan kurang efektif apabila disampaikan secara verbal. Dengan media ular tangga ini, guru dapat menghemat waktu untuk menjelaskan secara detail bab-bab tertentu yang perlu dijelaskan kembali secara struktural. Selain itu, siswa juga dapat dan dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru melalui media ini karena siswa tidak merasa terbebani dengan pengulangan unit tertentu. Pembelajaran yang melibatkan kecenderungan anak-anak untuk bermain jauh lebih efektif karena siswa merasa lebih santai dan menyenangkan. Pengembangan media permainan ular tangga adalah media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permainan tradisional. Permainan ular tangga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai pengantar informasi bagi siswa. Kelebihan media pembelajaran permainan ular tangga yaitu siswa belajar sambil bermain. Siswa tidak belajar sendiri, melainkan harus berkelompok, dan ketiga itu memudahkan siswa belajar karena dibantu dengan gambar yang ada dalam permainan ular tangga tersebut. Sebab itu tidak memerlukan biaya mahal dalam membuat media pembelajaran permainan ular tangga. Yang kedua itu media tebak kata. Melalui permainan tebak kata, siswa dapat mengembangkan aspek kepercayaan diri, yaitu percaya akan kemampuan diri, sikap optimis, objek bertanggung jawab, rasional, dan realistis. Hal ini juga selaras dengan aspek kepercayaan diri yang diungkapkan oleh Lester dalam M. Gufron dan Rini Risnawati pada 2012, menyatakan bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri ditunjukkan melalui sikap, yaitu keyakinan akan kemampuan dari diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis. Di dalam proses permainan tebak kata, untuk mengembangkan sikap yakin pada kemampuan dirinya terdapat pada kegiatan menebak suatu kata. Siswa harusnya yakin pada dirinya bahwa yang ditebak itu benar. Hal ini penting agar siswa berani mengungkapkan atau mengucapkan suatu bunyi-bunyi. Jika pun masih salah dalam permainan ini, anak juga dilatih untuk tetap optimis dan pantang menyerah sampai siswa menemukan jawaban yang tepat. Tidak hanya dalam permainan itu saja, permainan ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam permainan tebak kata, siswa juga akan dilatih untuk mandiri dengan cara menjawab pertanyaan dan mendeskripsikan suatu kata atau benda tanpa dibantu orang lain, sehingga akan munculnya harga diri dalam siswa dan diharapkan akan mengurangi sikap ketergantungan terhadap orang lain. 2. Media teknologi dan aplikasi. Yang pertama itu ada Canva. Canva adalah salah satu di antara banyaknya aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendesain media pembelajaran. Fitur-fitur yang tersedia dapat dikembangkan sekreatif mungkin dan membuat kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lebih komunikatif dan visual menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Menurut Tanjun dan Faiz 2009 dalam Fitria 2021 menyatakan bahwa pemanfaatan Canva dalam pembuatan media pembelajaran memiliki banyak kelebihan, yaitu dengan Canva kita bisa membuat berbagai jenis desain yang dilengkapi dengan beragam fitur animasi, template, serta penomoran halaman yang dapat mendorong kreativitas serta efisiensi waktu yang baik bagi guru ataupun peserta didik dalam kegiatan mendesain media yang menarik yang dapat digunakan sebagai bahan presentasi berupa slide, mapping, dan poster. Hal ini dikarenakan ada banyaknya fitur yang telah tersedia seperti membuat drag and drop yang mempermudah pengguna dalam
mengaplikasikannya. Bahkan siswa dapat berkolaborasi dalam proses mendesain sehingga siswa dapat mengerjakan kelompok. Yang kedua itu YouTube. Nah, YouTube dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dapat menghasilkan efek positif pada peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan menambah keakraban antar teman, sehingga media sosial efektif untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. YouTube menjadi media pembelajaran dapat dikatakan efektif karena akses yang mudah dan gratis, sumber yang memadai dengan terangnya berbagai macam video, serta bentuk audiovisual sehingga menimbulkan motivasi untuk belajar bagi peserta didik. Nah, tujuan dibuat YouTube ini dalam dunia pembelajaran yaitu untuk memudahkan siswa untuk belajar secara otodidak. Jadi, jika ada pelajaran-pelajaran yang tidak dimengerti, dan selanjutnya guru akan membagikan link, dan link itu akan dibagikan kepada siswa dan ditonton, kemudian dapat diimplementasikan. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai kejenuhan dalam belajar yang sempat dijelaskan oleh Ibu bagi siswa-siswa Ibu yang belum mengerti dengan pemaparan materi tadi mengenai cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Jadi saya minta kepada Anda untuk bertanya jika ada yang masih mengganjal tidak sesuai dengan penjelasan yang Ibu katakan. Baik, saya persilahkan kepada Ria. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan Anda itu, bagaimana Ibu caranya mengatasi kesulitan belajar? Jadi caranya itu mengatasi kesulitan belajar dalam proses pembelajaran, ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyiapkan media pembelajaran yang seperti yang tadi Ibu jelaskan, seperti ada media Canva dan YouTube, disertai juga dengan adanya kuis. Baik, itu saja saya kembalikan kepada Ria. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengadakan kuis bagi anak-anak. Sekalian yang dapat menjawab, Ibu akan memberi hadiah. Bagi yang tidak bisa menjawab, tentu saja Ibu akan memberi hukuman. Baik, pertanyaannya itu, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan belajar dan apa saja yang dapat dilakukan? Baik, betul. Ya, kita beri aplaus kepada saudari atau Ananda Fadil. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan mata pelajaran kita tentang masalah dan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Baik, saya minta kepada bagus. Jadi sebelum kalian pulang, Ibu akan memberi esai sebanyak 4 nomor dan dikerjakan di rumah dan dikumpul pada besok pagi di ruangan Ibu. Oke. Baik, sekian itulah tadi materi yang sempat Ibu paparkan dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu adalah manusia yang biasa. Jadi semangat dalam belajar, dan semoga apa yang telah kalian dapatkan tentang bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar, Anda dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada lingkungan sekolah pada saat Anda melakukan proses pembelajaran.
Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.